Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Ibadah Minggu Biasa ke-6, Minggu Pahing, tanggal 20 Februari 2022, dengan mengambil tema, Dikasihi Tuhan untuk mengasihi sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur pada Tuhan, karena kasih-Nya pada kita. Kenapa kita patut bersyukur? Karena kita adalah orang berdosa, dan upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Karena kasih-Nya, maka kita diampuninya, dan terbebas dari hukuman kekal. Dan untuk ungkapan syukur kita adalah hidup dalam kasih-Nya untuk mengasihi sesama, bukan dengan kasih kita. Karena kasih yang ada kita penuh pamrih, kepentingan, dan dikuasai perasaan suka tidak suka. Maka sandaran dan dasar kita mengasihi sesama adalah kasih kepada diri sendiri. Kasih yang tidak rela raga ini tersakiti, kurang dan merawat dan memperhatikan diri. Marilah kita terus belajar sekaligus mempraktekkan kasih kepada Tuhan dan sesama sebagai wujud ungkapan syukur kita. Mari kita mempersiapkan ibadah ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Pujian Jemaat 15 ayat bait pertama dan kedua, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian-Mu yang besar. Hormati namanya yang tak kenakan, mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendak untuk syukurmu Kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Ibadah Minggu Biasa ke-6 ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam damai, salam damai, Salam, salam. damai Kristus besertamu. Salam, salam. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam pembukaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu Biasa ke-6 ini
kita akan belajar tentang kasih Bapa pada kita. Kemudian sebagai jawaban atas kasih-Nya, maka kita belajar mempraktekkan kasih pada sesama, bahkan kepada musuh kita. Firman-Nya yang diambil dari Lukas 6 ayat yang ke-35 yang demikian. Tetapi kamu kasihilah semusuhmu dan buatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Semoga kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita nyatakan di dalam Mazmur 6 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah mengajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihilah aku Tuhan, sebab aku merana, sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Marilah kita memuji Tuhan dan menyesali akan dosa-dosa kita. Kita pujikan Kidung Jemaat 39 bait 1 dan 2. Ku diberi belas kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadi ku
Bersama-sama di minggu biasa yang ke-6 ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari salah satu bacaan. Dan kali ini saya akan mengambil dari bacaan Injil di Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan 38. Mari kita mempersiapkan hati dalam doa. Hanya kepadamu kami memohon, supaya firman-Mu ini menjadi daging. Kami melakukannya dalam hidup kami, merenungkannya dan mempraktekannya. Tolonglah kami semua Tuhan, di dalam Kristus Yesus. Amin. Lembaga Alkitab memberi judul Kasihlah musuhmu, dan dilanjutkan pada perikop yang kedua, hal menghakimi, dan kita ambil 2 ayat 37 dan 38. Demikian sabda Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang yang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihlah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, di 2 pasal ini kita akan melihat kata kunci. Yang pertama tentang jasa, yang kedua tentang golden rule, di mana golden rule ini bersifat positif timbang golden rule yang ada di Matius 5 ayat 38 sampai 48. Di mana disebutkan, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan ada kata kunci, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan yang terakhir, takaran yang akan dipakai kepada kita adalah takaran-takaran yang sudah kita lakukan atau kita perbuat pada orang lain. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam kehidupan, kenapa kita sangat susah mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh kita, dan bahkan meminta berkat terhadap orang yang sudah mengutuk kita. Persoalannya adalah soal jasa, soal balas jasa. Atau dengan kata lain bisa diartikan balas budi. Kehidupan sosial masyarakat kita terasa demikian kuat dengan hal ini. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu perbuatan baik, apapun itu, dalam bentuk apapun, maka dalam pikiran kita muncul, kita pun akan menerima demikian kelak di suatu hari atau kemudian. Jadi kita ingin memberikan kebaikan, kita ingin memberikan sesuatu, maka dalam pikiran kita, hati kita, ada harapan bahwa kelak atau suatu saat nanti, orang yang sudah kita berikan kebaikan,
akan juga memberikan kebaikan kepada kita. Maka ketika kita berpikir seperti ini, akan sangat susah untuk mengasihi musuh. Akan sangat susah berbuat baik pada orang yang sudah membenci kita. Apalagi meminta berkat kepada orang yang sudah mengutuk kita. Bahkan berdoa bagi orang yang sudah mencaci kita. Jadi Yesus sendiri menerangkan kalau hal ini kita berbuat baik oleh karena kita ingin mendapatkan balas jasa, balas budi. Ini pun sama dilakukan oleh orang-orang yang berdosa. Jadi pergumulan ketika kita ingin mengasihi musuh kita, ingin mengasihi yang membenci kita, titik persoalannya adalah tentang balas jasa atau balas budi. Jadi mari kita mencoba apa yang dilakukan oleh Bapa di ayat 38, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi kiblat kita adalah Bapa. Bapa yang sudah murah hati. Sudah sedemikian rupa bahkan kepada orang jahat, kepada orang yang tidak pernah berdoa sama sekali, dia sudah sangat murah hati. Dia tidak mengharapkan apa-apa. Dia tidak mengharapkan kebaikan dari orang yang sudah diberi kasih oleh beliau. Jadi mari kita berusaha bergumul dalam soal kemurahan hati sebagai cara kita mengurangi ego kita tentang balas jasa, balas budi. Jadi kalau kita ingin mengasihi musuh seperti yang Tuhan kehendaki, kalau kita ingin berbuat baik pada musuh kita, maka mulailah dengan pikiran kemurahan hati atau murah hati yang sudah dilakukan oleh Bapa. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, jika kita ingin orang lain berbuat sama seperti kita, jadi saya ingin orang lain itu menolong saya, maka tolonglah orang itu. Jadi ini golden rule yang bersifat positif. Jadi ada golden rule yang bersifat negatif di mana ada kata tidak. Jika kamu tidak ingin diperlakukan demikian, maka jangan memperlakukan demikian kepada sesama. Tetapi di ayat ini kita melihat golden rule secara positif. Artinya ketika kamu ingin menghendaki orang lain berbuat yang sama dengan kita lakukan, maka berbuatlah demikian kepada sesama kita. Ini yang kedua. Jadi marilah terus berbuat baik, marilah terus melakukan hal-hal yang benar kepada sesama, karena itu tadi kita akan melihat sesama pun akan melakukan hal-hal yang sama. Seandainya pun sesama kita tidak melakukan hal yang sama dengan kita, maka tadi kita kembali pada sikap Bapa yang adalah murah hati. Ya, kalau memang saya sudah melakukan demikian, tetapi dia tidak melakukan demikian, maka murah hati menjadi kunci kita bergumul dengan ego kita yang mengharapkan balas jasa atau balas budi. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita memberikan suatu penilaian, ukuran, katakanlah saya mengukur menilai istri saya dengan ukuran yang demikian. Jadi kriteria seorang istri yang baik misalnya, bisa memasak, ya, selalu bisa menemani suami kemanapun pergi, bahkan jagong. Ini kriteria yang saya ukur kepada istri saya. Tetapi pada saatnya nanti, hal itu juga akan diberlakukan kepada saya. Ukuran yang saya kenakan pada istri saya akan dikembalikan oleh Tuhan kepada saya. Apakah saya sudah mempunyai takaran yang sama ketika saya menilai istri saya, memberikan takaran, memberikan patokan pada istri saya?
maka Tuhan akan menanyakan pada saya, sudah apa mau mengembalikan patokan. Jadi misalnya harga, dia selalu menemani saya, harga sekian, itu pada nanti, saatnya nanti akan diukur juga kepada saya. Di Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat ini mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati ketika kita memberikan penilaian, ketika kita memberikan ukuran patokan pada sesama kita, maka pada saatnya nanti, ketika hari penghakiman tiba, maka ukuran itu akan ditanyakan pada saya. Kalau kamu sudah mengukur ukuran istri yang baik adalah selalu menemani, maka ukuran itu akan kembali ditanyakan kepada saya. Sudahkah juga kamu bersama-sama dengan istrimu sepanjang hari? Nah, marilah dalam hidup kita, ketika kita sudah dikasih Tuhan, Tuhan sudah bermurah hati sedemikian rupa, maka kita berusaha untuk juga bermurah hati kepada sesama dan mengerem, memberikan penilaian, memberikan ukuran, memberikan patokan, memberikan takaran kepada sesama kita. Tuhan memberkati. Kita masuk pada saat teduh. Saat teduh selesai, kita berdoa. Bapa di surga, begitu murah hatinya Engkau, sedemikian hingga mengaruniakan anakmu yang tunggal, Kristus, kepada kami dunia. Kemurahan hatimu tanpa pamrih, tanpa mengharap kami harus rajin ibadah, kami harus berdoa. Kiranya ini juga menjadi pegangan ketika kami sudah berbuat baik kepada orang lain, tetapi apa balasan orang lain kepada kami jauh dari yang kami harapkan. Bahkan ketika Engkau menghendaki kami mengasihi musuh kami, mengasihi mereka yang membenci kami, dan meminta berkat dari mereka, ialah kemurahan hatimu menjadi penolong bagi kami untuk mengingatkan, untuk bersandar pada kasih setiamu. Ketika kami di rumah merawat yang sakit, menemani anak-anak, menemani suami, menemani istri, menemani orang tua kami, menemani kehidupan di setiap masyarakat yang ada pada kami, di jemaat juga tentu banyak ditemui, bahkan kami menyaksikan, merasakan mereka yang membenci, mereka yang menyakiti hati kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk terus bermurah hati, untuk terus berbuat baik tanpa mengharapkan pamrih apapun. Terima kasih Tuhan, tolonglah setiap pribadi, tolonglah setiap suami, istri, orang tua, dan anak-anak, setiap jemaatmu, setiap pribadi dalam masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, terkhusus di saat-saat pandemi ini. Kiranya Tuhan memberikan berkat dan pengampunan dan memberikan teladan murah hati selalu ada dalam diri kami. Terima kasih Kristus, sempurnakan doa ini dan ampuni dosa kami. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masuk dalam persembahan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk menghayati kasih Bapa dalam bentuk persembahan, baik tunai maupun non-tunai, barang ataupun uang, baik mingguan, bulanan ataupun khusus, dan dasar dari firman Tuhan yang akan kita terima dari Injil Lukas 6 ayat 36 yang demikian firman-Nya. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Mari kita kumpulkan persembahan kita, baik yang beribadah bersama di gereja maupun yang beribadah mengikuti live streaming dengan menyanyikan Kidung Jemaat 289 bait pertama dan kedua, Tuhan Pencipta Semesta.
sawada tuayanya yang kau beri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa saya hantarkan. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas kemurahan-Mu pada kami, baik kemurahan rezeki, waktu dan kesempatan, kemurahan keselamatan, kemurahan kesehatan, dan kemurahan atas kehidupan yang ada pada kami. Tolonglah dan ajarlah kami untuk murah hati, baik dalam memberi persembahan, pelayanan, ataupun hidup berdampingan dengan tetangga dan masyarakat. Kiranya Engkau menolong kami dalam menghadapi hambatan untuk mempraktekkan murah hati, seperti berhitung untung rugi, berhitung masih kerabat atau bukan, berhitung tentang kepentingan, berhitung karena suka atau tidak suka. Teruslah ajar kami murah hati ya Bapa. Kami akan berdoa bersama doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri bersama orang percaya di segala abad dan tempat. Kita memperbaharui pengakuan iman rasuli kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Mari kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita undur dari ibadah ini ke kehidupan kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan.
pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih